Kembali lagi bersama Dankar Auto Service, salah satu channel tempat di mana kita bisa belajar bersama tentang dunia otomotif. Pada video kali ini, kita kedatangan pelanggan dengan unit Suzuki R3 yang mengeluhkan kalau saat posisi pengemudi di dalam mobil itu terasa getar, mesin terasa kasar, karena mungkin pemakainya adalah perempuan, jadi belum begitu bisa untuk mendeskripsikan. Oke, kita langsung saja lakukan diagnosanya. Untuk seperti apa nanti kelanjutannya dan dari mana sumbernya, simak terus videonya. Oke, langsung saja kita mulai proses analisa dan diagnosanya ya teman-teman. Seperti apa nanti gejala yang dikasih lihat sama mesinnya. Oke, starter mas. Jadi mesin terasa ini ya, sangat tidak stabil. Dia mengalami guncangan yang parah. Pantas saja driver merasakannya ini, mobil terasa getar semua dan suaranya kasar. Kalau saya bilang sih pincang kalau ini. Ini biasanya nanti di area knalpot suaranya kasar banget nih. Coba kita cek area knalpot. Nah, seperti itu ya gejala yang ditunjukkan dari area knalpot. Dengan gejala-gejala seperti ini, kalau dugaan kami atau hipotesa kami, kemungkinan ini kalau tidak berasal dari area bahan bakar ya area pengapian. Oke, langsung saja kita mulai pemeriksaannya. Kita bongkar item-item yang kita diagnosa itu menjadi sumber permasalahannya ya. Untuk langkah yang pertama, kita mau coba cek di area pengapian, yaitu nanti kita cek area busi dulu, area yang paling mudah untuk dicek. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan ya, dalam melakukan proses diagnosa, kita coba dulu mendiagnosa di area-area yang paling sederhana, atau kita coba dulu cara-cara yang paling sederhana sesuai prinsip-prinsip dasarnya sebelum kita melangkah ke langkah-langkah yang terlalu high level kalau saya bilang. Jadi kalau misalkan kita menduga area pengapian, itu di area pengapian kan ada beberapa komponen, diantaranya busi, koil, jalur pengapian itu sendiri, ECU, sensor cam atau crankshaft, dan banyak lagi. Jadi kita coba cek dulu area-area yang masih mudah dijangkau, karena memang banyak kasus ternyata disebabkan dari item-item level dasar terdahulu sebelum kita kemana-mana gitu. Jadi tidak terlalu melebar. Nanti saat di level yang paling dasar sudah fix, tidak ada masalah, maka kita akan naik level ke step selanjutnya. Atau saat ternyata di level dasar itu sudah ketemu penyakitnya, atau kita menemukan sesuatu yang minus, ya sudah, kita atasi dulu di level dasarnya. Seandainya nanti terdapat kegagalan sistem di pengapian, biasanya itu bisa tercermin atau tergambar dari kondisi busi. Jadi kalau dugaan kami, kalau memang ada masalah di pengapian itu, busi biasanya terdapat warna yang berbeda. Paling sering itu warnanya berwarna hitam pekat karena bensin tidak terbakar. Jadi situasi pembakaran di ruang bakar pada silinder tersebut mengalami kegagalan atau gagal sistem. Nah, ini masih proses pelepasan busi. Nanti coba kita lihat seperti apa penampakan yang
direpresentasikan sama busi dari mobil ini. Untuk melakukan proses diagnosa, jadi kita nanti urutkan ya, busi dari silinder berapa kita letakkan secara ini berurutan, biar nanti bisa mempermudah kita dalam mendeteksi itu yang bermasalah nanti di nomor berapa. Seperti itu teman-teman. Oke, busi sudah terlepas, coba kita lihat seperti apa nanti bentuk fisiknya dari busi tersebut. Ya, ini penampakan fisik dari busi yang sudah kita lepas ya teman-teman. Jadi dari keempat busi itu terdapat satu busi yang warnanya sangat hitam. Dari ketiga lainnya itu ada satu busi yang penampakannya sangat hitam. Nah, indikasi yang berwarna hitam ini disebabkan karena terjadinya gagal pembakaran di ruang bakar, jadi bensin tidak terbakar. Dan bisa kita lihat juga kalau busi terlihat basah ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti muncul hipotesa lagi, apakah ini businya yang bermasalah atau koilnya. Cuman yang jelas dari penampakan seperti ini bahwa silinder nomor 3 itu mengalami kegagalan pembakaran. Oke, kita coba pasang lagi businya untuk mendiagnosa koil. Baik, jadi untuk menganalisa apakah koilnya itu bermasalah atau tidak, atau terdapat masalahnya di silinder nomor berapa, caranya seperti ini. Kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu, nanti kita cabut satu persatu koilnya, terus kita amati. Kalau setelah kita mencabut koil mesin mengalami reaksi seperti tambah pincang, tambah berbet, atau bahkan mati, berarti koil tersebut normal. Itu adalah tanda bagi koil yang normal. Kalau kita mencabut koil dan tidak terdapat reaksi atau sama saja, berarti koil tersebut mati atau tidak berfungsi. Oke, kita mulai saja cabut dari nomor 1, coba. Nah, saat kita mencabut koil nomor 1, mesin menjadi tambah pincang atau tambah berbet. Itu berarti di koil nomor 1 ini sistem pembakarannya normal antara busi dan koilnya. Coba kita pindah ke koil nomor 2. Nah, saat koil nomor 2 kita angkat, itu tidak terdapat reaksi yang signifikan atau tidak terdapat perubahan reaksi. Berarti di silinder nomor 2 itu tidak terjadi proses pembakaran. Oke, nomor 3 sama seperti silinder yang nomor 2 ya. Di nomor 3 pun tidak terdapat reaksi pada mesin. Koil nomor 4 coba. Nah, mesin menjadi tambah pincang dan mau mati. Itu berarti koil nomor 4 masih bagus. Oke, dari analisa seperti ini maka bisa kita simpulkan bahwa terdapat kerusakan koil di nomor 2 dan nomor 3. Untuk menguatkan data lagi, coba kita tukar posisi ya. Tadi yang tidak memberi reaksi di silinder nomor 2 dan 3, sekarang kita coba tukar. Jadi yang nomor 1 kita tukar sama nomor 2, dan nomor 2 kita tukar dengan nomor 3. Seandainya nanti tidak terjadi perubahan atau yang bermasalah tetap di nomor 2 dan nomor 3, berarti kegagalan sistem bisa saja dari packingnya, packing cylinder head. Tetapi jika reaksinya itu berubah, dipindah ke nomor 1 dan nomor 4, berarti yang bermasalah dari koilnya. Oke, kita coba dulu. Coba matikan mesinnya, Mas.
coba ini koilnya kita tukar nomor 1 dan nomor 2. Tadi kan yang bermasalah nomor 2 dan nomor 3 ya. Sekarang coba kita tukar nomor 1 dengan nomor 2. Nanti pindah atau tidak reaksi mesinnya. Oke, sudah kita pindah, kita nyalakan lagi mesinnya. Oke, kita coba cabut lagi satu persatu setelah koil kita pindah. Coba kita cabut dulu nomor 1. Nah, tadi yang tidak bereaksi adalah di silinder nomor 2. Setelah koil nomor 2 kita pindah ke nomor 1, sekarang di silinder nomor 1 tidak terdapat reaksi. Berarti koil tersebut mengalami kerusakan atau mati. Nah, ini kalau yang kita cabut nomor 2 pasti ada reaksi, karena koil yang di nomor 2 sekarang adalah yang di nomor 1 tadi. Coba kita angkat, Mas. Nah, sama halnya dengan di koil nomor 3. Koil nomor 3 adalah yang tadi koil nomor 4. Saat kita cabut tadi tidak terdapat reaksi apapun. Nah, sekarang pasti ada reaksi karena yang terpasang adalah koil nomor 4 yang tadi memberikan reaksi pada mesin. Coba, Mas. Nah, nomor 4 pasti tidak ada reaksi karena itu adalah koil nomor 3 yang tadi terpasang nomor 3 maksudnya. Coba. Oke, dari diagnosa ini bisa kita simpulkan bahwa terdapat koil yang mati sebanyak 2 piece pada kendaraan ini. Pada prinsipnya seperti ini, teman-teman. Koil itu dari pabrikan dipasangkan bersama-sama. Mereka bekerja dengan range waktu yang bersamaan. Jadi saat terjadi koil mati seperti ini, alangkah baiknya kita sarankan untuk melakukan proses penggantian 4. Karena koil itu biasanya berusia sama atau mendekati ya. Jadi saat kita ganti hanya 1, yang kita takutkan nanti akan menyusul mati di waktu yang tak terduga. Kalau kita menggantinya semua 4, itu akan lebih safety ya. Tapi kembali lagi itu tergantung persetujuan dari pemilik mobil. Kita hanya menyarankan, menjelaskan, dan memberikan informasi secara logika teknis. Untuk keputusan nanti sepenuhnya berada di tangan pemilik mobil. Baik, ini untuk koil penggantinya sudah kita siapkan. Kita menggunakan koil yang ori dari Suzuki ya. Setelah kita berdiskusi dengan pemilik mobil memutuskan untuk mengganti keempat-empatnya. Jadi pemilik mobil pun mempunyai asumsi yang sama dengan kami sebagai pihak bengkel bahwa koil itu mempunyai usia yang terpaut tidak jauh, karena dari pabrikannya pun dipasang berbarengan, saat mesin nyala pun dia bekerja bareng, intinya kayak gitu ya. Jadi pemilik mobil memutuskan untuk menggantinya 4 piece. Oke, langsung saja kita ganti, dan setelah kita ganti nanti seperti apa hasilnya. Oke, setelah kita lakukan proses penggantian koil dengan koil yang baru dan ori,
sudah sangat terlihat jelas ya perbedaannya. Jadi untuk kondisi mobil yang sekarang sudah sangat tenang, tidak ada pincang, tidak ada ngeberebet, dan mesin lebih anteng, nggak kayak tadi cicilan kalau tadi ya. Oke, setelah kita ganti koil, kita coba masuk ke ruang kabin pun suara kasar yang awalnya ada itu sekarang sudah lebih silent, tidak terdapat suara kasar dan tidak terdapat suara-suara abnormal di area kabin. Saat kita nyalakan AC pun mobil jadi lebih tenang, suara juga normal, nggak seperti tadinya. Di area knalpot pun, di area knalpot juga suaranya smooth ya, nggak kayak tadi kasar seperti apa ya, menembak-nembak gitu ya. Baik teman-teman, untuk kasus R3 dengan keluhan pelanggan terdengar suara kasar di area kabin dan mesin hilang tenaga, setelah saya coba pun ternyata mesin pincang dan berebet, itu disebabkan karena koilnya mati 2 piece ya. Jadi setelah kita ganti koil dengan yang baru dan ori, semuanya normal. Kita sudah cek area busi pun, busi normal, masih bagus, hanya terkendala di koil saja. Baik teman-teman, sekali lagi saya mengingatkan untuk tetap like, share, dan subscribe channel kita dan Kara Auto Service. Kita minta support dan dukungannya agar channel ini tetap ada, tetap berkembang sebagai salah satu wadah untuk kita saling belajar bersama dalam dunia otomotif. Salam.